Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian Ramadan pada hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita akan bicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang kamil dan syamil. Kamil itu artinya adalah sempurna dan syamil itu artinya adalah menyeluruh. Berarti Islam itu adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Apa makna dari menyeluruh di sini? Kita tahu bahwa Islam itu mencakup ajarannya semua amaliyah kita sehari-hari. Dari kita itu bangun tidur ada aturannya, kita masuk kamar kecil ada aturannya, kita mau makan ada aturannya, setelah makan ada aturannya, bahkan kita mau tidur lagi juga ada aturannya. Dari semua aspek kehidupan manusia itu selalu ada aturannya dalam Islam. Maka itulah Islam dikatakan sebagai agama yang kamil dan syamil. Nah, kalau dalam persoalan makan dan minum saja ada aturannya, berarti ajaran Islam juga mencakup tentang politik kekuasaan. Politik kekuasaan dalam Islam selalu diungkapkan dengan istilah siyasah. Nah, kekuasaan di sini menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini terbukti bahwa ketika Rasulullah itu berpesan kepada para sahabatnya, apabila berpergian dua orang, maka jadikanlah yang satu itu sebagai pemimpinnya. Dan ini juga kita maklumi ketika Rasulullah wafat, karena terjadi hal yang berkaitan dengan kekuasaan, sampai-sampai jenazah Rasulullah itu ada beberapa hari belum dimakamkan, karena umat Islam mau menyelesaikan urusan kepemimpinan yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kaum muslimin semua untuk memahami urgensi kepemimpinan dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin dalam Islam itu diungkapkan dengan banyak istilah. Yang pertama, misalkan kata khalifah itu artinya adalah pemimpin. Tersebut misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata khalifah sendiri itu bermakna pemimpin. Ada lagi menggunakan kata imam. Imam itu juga artinya pemimpin. Rois itu juga artinya pemimpin. Ra'in artinya juga pemimpin, Qa'id juga artinya pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba cermati satu persatu. Kata khalifah misalkan bermakna pemimpin, itu diambil dari kata khulafa, yang artinya adalah pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Nah, contoh misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dipanggil dengan istilah Khalifatur Rasul. Beliau adalah pemimpin yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pemimpin diungkapkan dengan istilah imam. Imam itu ternyata berasal dari kata amma ya ummu aman umman imaman, yang berarti adalah pemimpin yang berada di depan dan selalu diteladani oleh rakyatnya. Nah,
ternyata pemimpin menggunakan kata imam ini satu akar kata dengan ibu. Ibu dalam bahasa Arab disebut dengan Maka kalau dalam ungkapan Arab dikatakan limada summiyatil ummu umman liya ummuha auladuha. Kenapa ibu itu disebut dengan Karena dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, jadi di sini maka keberadaan imam itu adalah pemimpin dalam arti dia menjadi teladan bagi rakyatnya untuk diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya. Ungkapan pemimpin yang lain misalkan menggunakan kata rois. Rois itu dimaknai pemimpin karena keberadaannya pada posisi yang paling atas. Maka misalkan dalam bahasa Arab dikatakan presiden itu diungkapkan dengan roisul jumhuriyah, pucuknya republik, karena keberadaan presiden itu pada posisi yang paling atas. Nah, kemudian pemimpin juga diungkapkan dengan kata ra'in, penggembala. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dalam hal ini arti aslinya adalah dari kata ra'iya yar'a, menggembala. Berarti setiap kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai tanggung jawab tentang gembalaannya. Nah, kenapa Rasulullah itu mengungkapkan pemimpin itu dengan gembala? Karena pada hakikatnya pemimpin sekurang-kurangnya memiliki 3 beban, 3 tanggung jawab yang seperti dimiliki oleh para penggembala. Apa 3 tanggung jawab penggembala itu terhadap gembalaannya? Yang pertama adalah tugas dari penggembala adalah mengantarkan gembalaannya menuju ladang rumput yang hijau. Artinya tugas dari seorang pemimpin adalah mengantarkan rakyatnya menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Tugas gembala yang kedua adalah melindungi gembalaannya dari ancaman binatang buas. Artinya apa? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Tugas gembala yang ketiga adalah mengantarkan gembalaannya menuju tempat peristirahatannya. Artinya apa? Tugas seorang pemimpin adalah memastikan bahwa rakyatnya bisa tidur dengan nyenyak. Karena saking pentingnya keberadaan pemimpin itulah, maka Syekh Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan istilah Imam Hambali berpesan, seandainya kamu hanya memiliki satu doa yang mustajab, maka berdoalah agar dikaruniai pemimpin yang adil. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.